Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. kami tak dapat Jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Oh, di setiap waktu, Di setiap hari, Kau yang aku butuhkan Tuhan. di dalam hidupku, Yesus. Kau yang aku perlukan Tuhan. Selamat pagi sidang Tuhan pada hari Minggu yang ke-9 daripada musim gugur, tanggal 15 November 2020. Goedemorgen, lieve mensen, op deze 9e zondag van de herfst, 15 november 2020. Shalom, semoga saudara, shalom iedereen, thuis of waar dan ook, die deze uitzending volgen, untuk semua orang yang mengikuti akan siaran ini. Marilah bersama-sama kita mulai. Laat ons beginnen. Dit heilig uur mogen wij openen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Jam kudus ini kami memperalaskan dengan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.
Sebelum kita datang kepada firman Tuhan, marilah bersama-sama kita berdoa. Voordat wij tot de schriftlezing komen, laat ons bidden. Allah Bapa yang di surga, sebelum kami mendengarkan firman Tuhan, kami naikkan syukur dan terima kasih bahwa Tuhan sudah beserta dengan kami. Dan juga kami doakan kawan-kawan kerja di dalam bidang gerejawi ini yang tidak hadir, tetapi juga yang hadir pada saat ini. Kami doakan tim produksi yang menyelesaikan segala sesuatu sebentar untuk melakukannya, akan siaran ini menjadi sukses hanya melalui kuasa Roh-Mu yang kudus ya Tuhan. Dan juga kami doakan rumah tangga mereka, sedangkan jemaat-Mu, orang tua-tua kami, pemuda-pemudi, janda-janda, balu-balu, anak-anak yatim piatu daripada ketiga jemaat Krippen de IJssel, Kapel aan de IJssel dan Moordrecht. Pun juga meskipun mereka ada siaran sendiri, kami doakan juga jemaat Alphen aan de Rijn. Dengan hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang ditugaskan untuk menjalankan akan pelayanan perkembangan jemaat-Mu di dalam dunia ini. Juga kami doakan bangsa kami di tanah orang dan di tanah Maluku. Sedangkan kami doakan ya Tuhan akan segala organisasi gerejawi pada hari Minggu ini. Bahwa Tuhan yang selalu memberikan akan penghiburan untuk kami, dan kami mohon saja akan Roh-Mu yang kudus, supaya firman-Mu itu menjadi pelita untuk kaki kami. Demi nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Firman Tuhan untuk hari Minggu ini terdapat dari dalam Pertama Tesalonika 4 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Onze schriftlezing is voor deze zondag uit 1 Thessalonicensen 4, de versen 9 tot en met 12, yang berbunyi berikut. Tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar mengasihi dari Allah. Hal itu kamu lakukan juga terhadap semua saudara di seluruh wilayah Makedonia. Tetapi kami menasihati kamu, saudara-saudara, supaya kamu lebih bersungguh-sungguh lagi melakukannya. Dan anggaplah sebagai satu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri, dan bekerja dengan tangan, seperti yang telah kami pesankan kepadamu, sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar dan tidak bergantung pada mereka. Over de onderlinge liefde hoeven wij u niets te schrijven, want u hebt zelf van God geleerd hoe u in liefde met elkaar moet omgaan. U doet dat al met alle gelovigen in heel Macedonië, maar doe dat met alle gelovigen in Macedonië, broeders en zusters. Maar broeders en zusters, wij sporen u aan het nog veel meer te doen en er een eer in te stellen in alle rust uw eigen zaken te behartigen en uw eigen brood te verdienen. Dat hebben wij u opgedragen, opdat u een eerzaam leven zult leiden in de ogen van hen die niet tot de gemeente behoren en u van niemand afhankelijk bent. Tot zover onze schriftlezing. Sampai begitu jauh adalah bunyi firman Tuhan. Zalig alle mensen die het woord van God wil bewaren in hun harten. Geprezen zij de naam van Yesus Kristus. Berbahagialah segala orang yang sungguh-sungguh perlukan firman Tuhan dalam hatinya dan serta suka peliharakannya. Terpujilah selalu nama Yesus Kristus. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku,
tetaplah kau di sisiku, dan takkan ku takut asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah kau di sisiku, dan takkan ku takut asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Saudara-saudara dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Kembali kita mendengarkan firman Tuhan dari dalam pertama Tesalonika 4 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Hari Minggu yang lalu kita mendengarkan Injil Matius 25. Sebenarnya juga bisa dibacakan akan Tesalonika, tetapi kita melanjutkan akan surat daripada Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan di Tesalonika dengan pertama Tesalonika 4 ayat 9 sampai dengan 12. Di mana sebenarnya kita boleh memberi kesimpulan bahwa ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-10a ceritakan mengenai kasih bersaudara atau saudara-saudara, dan ayat 10b sampai dengan ayat 12 mengenai pekerjaan. Dan kalau mengenai kasih persaudaraan, bersaudara, itu sebenarnya kita boleh mementingkannya di dalam jemaat. Kalau kasih persaudaraan itu juga lelaki atau laki-laki dan wanita-wanita juga. Apalagi ibu-ibu, dan juga di mana mereka menunjukkan jemaat Tesalonika ini sebagai jemaat yang begitu luar biasa, memegang kepada segala sesuatu berita Injil yang Rasul Paulus sampaikan dan juga rekannya Timotius. Di dalam dunia Greka ini kasih persaudaraan akan hanya dipakai dengan sungguh-sungguh saudara bersaudara dalam satu keluarga. Dengan kata lain, satu famili. Dengan kata lain, jemaat ini melihat dirinya sebagai satu keluarga, satu famili yang terbesar. Dan juga di mana tentu pada sendirinya Rasul Paulus menyatakan akan kebanggaannya terhadap jemaat ini. En natuurlijk is de apostel Paulus trots op deze gemeente, die de liefde tot uitdrukking brengt en de broederliefde. Ik bedoel niet de broederliefde van de hip-hopgroep hier in Nederland, maar werkelijke broederliefde in een gemeente. En als er over broederliefde gesproken wordt, is het de liefde van mannen en vrouwen in de gemeente met elkaar als soortgenoten, als mensen die iets gemeenschappelijks hebben en hetzelfde doel hebben. Een geloof in Jezus Christus, maar ook dat tot uiting te laten brengen naar de anderen, ook in Macedonië. Mereka menyatakan akan pengasihan mereka satu dengan lain, bukan saja begitu untuk dunia, melainkan supaya mereka menunjukkan apa yang mereka melakukannya menurut akan Injil yang diberitakan oleh Rasul Paulus dan Timotius, tapi juga
apa yang Tuhan Allah sudah sampaikan kepada mereka. Dengan kata lain, akan kasih melalui rasul-rasul yang uraikan, jelaskan untuk jemaat. Met andere woorden, de liefde van God die gebracht is en verhelderd wordt door de apostelen zelf. De apostelen zelf die middels door de apostel Paulus en zijn metgezel Timotheus overgebracht is. Het is natuurlijk zo dat voor deze versen er een aantal dingen zijn gebeurd. En hoe de gemeente moet leven en zich moeten heiligen. Mereka harus mengikuti akan kehidupan yang kudus dengan sikap di dalam dunia ini. Dikuduskan melalui Roh Kudus supaya mereka boleh ditempatkan di dalam dunia ini. Zoals zij geheiligd worden door de Heilige Geest, zoals zij apart gezet worden in deze wereld en een bijzondere taak hebben. Dengan mereka sungguh-sungguh juga ada tugas di dalam dunia ini sebagai orang-orang percaya. Rasul Paulus menyatakan sungguh-sungguh akan segala tanggung jawab dan juga mengenai akan kasih satu dengan lain akan ternyata dalam jemaat Tuhan. Dan itu juga satu dasar, satu sebab, satu fundament juga yang memberi kekuatan dan kemampuan untuk jemaat Tuhan supaya jangan mereka diganggu atau salah satu orang terharu oleh karena pengaruh-pengaruh yang datang dari luar. De onderlinge liefde is heel sterk, maar van belang. Maar ze moeten zich weerhouden van invloeden van buitenaf. Ze zijn een voorbeeld voor de Macedoniërs. Mereka menjadi contoh untuk semua orang yang percaya di Makedonia. Tagal itu, Rasul Paulus juga menyatakan kembali, kalau bisa di dalam ayatnya yang ke-10, 10b, tetapi kami menasihati kamu saudara-saudara supaya kamu lebih bersungguh-sungguh lagi melakukannya. Dengan kata lain, bertambah-tambah mengerjakan segala sesuatu yang diperlukan untuk persekutuan jemaat. Nog meer doen wat noodzakelijk is voor de eenheid van de gemeente. En vooral met elkaar te kunnen verbinden supaya bersekutu satu dengan yang lain selalu dalam kasih Allah, zodat zij eens zijn in de liefde en zich verbinden door de liefde van Christus. Dan jangan juga menguruskan segala sesuatu pada sendirinya. Dan anggaplah sebagai sesuatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan sendiri. Dan bekerja dengan tangan seperti yang telah kami pesankan kepadamu. Mengurus persoalan sendiri. Bekerja dengan tangan. Itu satu tugas yang disampaikan kepada jemaat Tuhan di Thessalonica. Dat is de boodschap van de apostel Paulus aan de gemeente te Thessalonica. En er een eer in te stellen in alle rust uw eigen zaken te behartigen en uw eigen brood te verdienen. Dat hebben wij u opgedragen. Ayat 12 menyatakan sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar dan tidak bergantung pada mereka. Opdat u een eerzaam leven zult leiden in de ogen van hen die niet tot de gemeente behoren en u van niemand afhankelijk bent. Nah, itu berarti hidup kalau ada pengasihan dalam jemaat, kalau satu dengan lain ada pengertian, jemaat tambah kuatlah dalam persekutuan hidup satu dengan lain. En wanneer die liefde aanwezig is en wanneer dat kracht geeft aan de mensen, dan wordt er nog meer aan je gegeven worden. Dan ben je in acht om meer dingen te doen. En je eigen zaken te behartigen en eigen brood te verdienen. En zodat de mensen, de buitenwereld ook ziet dat zij
niet afhankelijk zijn van de wereld. Supaya dunia juga lihat jemaat ini tidak tergantung daripada dunia, melainkan terikat, tergantung, terhubung dengan Tuhan. Verbonden en gezamenlijk, samen in de samenwerking met elkaar en bijzonder met God. En dat is het nou precies. Verbinden. Ikatkan satu dengan lain. Bersekutu satu dengan lain. Sidang Tuhan, sesudah mendengarkan Rasul Paulus ini, kita sungguh-sungguh perlu untuk ikatkan satu dengan lain dalam Tuhan, persekutuan Tuhan. Dengan terlebih in de eenheid met Christus ons te binden en te verbinden. Apalagi dunia sekarang, sekali-sekali juga kita pikir loh ini polarisasinya, perpisahannya, perceraiannya, apalagi kalau akan merupakan perbantahan satu dengan lain, akan merusakkan akan perhubungan dan persekutuan. Ada satu raja-raja yang mengikuti akan jalan-jalan sendiri, ada kepala-kepala negara yang mengikuti akan jalan sendiri. Tidak mau hubungkan, ikatkan dalam pengasihan satu dengan lain. Er zijn heel veel leiders in deze wereld die juist alleen maar polarisatie willen, verdeeldheid onderling. En het is niet alleen aan wereldleiders, maar ook zelfs in het klein. En dat wil de apostel Paulus ook benadrukken in de gemeente. Dat de mensen verdeeld kunnen zijn, maar goed in de ogen of in acht moeten nemen wat er werkelijk gebeurt. En dat de mensen al hun ego's opzij moeten leggen. Dat hun eigen ik opzij moeten leggen. Maar het voorop staat God en de medemens. Net zoals het grootste gebod, God liefhebben en de naaste als jezelf. Dan juga melihat kita mementingkan apa yang Tuhan berikan kepada kita, hukum yang terbesar. Mengasihi akan Tuhan dan sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kalau kita kuat dan dalam Tuhan dan hidup pengasihannya ada pada sendirinya dan semua juga mengerti satu dengan lain, memang kelakuan satu dengan lain berbeda satu dengan lain, melainkan kita akseptasi seorang yang tidak mengikuti akan kita, melainkan kalau kita ada satu persetujuan, langkahnya yang kita mengikuti akan tidak menjadi beban dan tidak menjadi keberatan untuk kita. Wanneer we de neus in dezelfde richting kijken en we allemaal dezelfde kant op gaan, dan komt het goed. Het is niet alleen in deze wereld, maar ook zelfs in de gemeente. En daarom, zegt de apostel Paulus, dat ze waakzaam moeten zijn. En vooral niet afhankelijk moeten zijn van anderen. Jangan tergantung daripada orang lain, melainkan cari jalan sendiri. Pada sendirinya Tuhan memberkati. Zoek je eigen weg en de Heer zal je wederom voor jou de weg openen. Dan dengan kata lain, kalau kita melihat kepada kita hidup sebagai orang bangsa Maluku di tanah orang ini, kita mengikuti apa yang diatur dan direncanakan di tanah Belanda ini. Kita ikut apa yang direncanakan oleh gereja kita. Apalagi waktu-waktu yang sekarang. Kita ada hidup berpengharapan melihat hal-hal yang positif di dunia ini. Melainkan kita juga berwaspada dan berjaga juga. Jangan kita hilang akan persekutuan. We zien positieve ontwikkelingen in deze wereld. Maar we moeten waakzaam blijven. De eenheid in onze gemeente. Natuurlijk moeten wij onze harten openen. En ik denk dat dat het belangrijkste is. Kalau buka hatimu pada sendirinya buat Tuhan buka jalan. Als wij onze harten openen voor de Heer, zal de Heer ook de weg openen
Verbinden, niet verdelen. Berarti ikatkan, hubungkan satu dengan lain. Bersekutu satu dengan lain. Dan harap saja selalu dalam Tuhan. En blijf vertrouwen in de Heer bahwa pada sendirinya kasih yang dasar daripada jemaat. En liefde is juist het fundament van deze gemeente. Melihat kepada orang tua kita, generasi yang pertama, mereka juga menyatakan lain saya yang lain hidup dengan baik. Kalau hidup dengan baik pada sendirinya, orang-orang baik. Tetapi dunia sekarang, u tahu bagaimana. Daar moeten wij, als het kan, elkaar lief hebben, niet zozeer aardig zijn voor elkaar. We mogen best wel kritisch zijn ten opzichte van elkaar. Het is nodig dat wij juist die verbinding vinden met elkaar, ook al verschillen we van elkaar. Semoga Tuhan ikatkan, hubungkan akan kita, supaya ada persekutuan yang khas, persekutuan yang benar. Opdat wij die eenheid werkelijk hebben. Een ware eenheid onder Christus. Amen.
Mari kami berdoa, kami mengucap syukur. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang kudus, yang kekal, kami naikkan syukur dan terima kasih bahwa kami sudah mendengarkan firman Tuhan, supaya kami hidup dalam persekutuan melalui pengasihan yang benar melalui anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Beserta dengan kami jemaat-Mu, pada minggu yang baru ini, beserta dengan hamba-hamba dan pelayan-pelayan Tuhan, juga segala organisasi gerejawi, bestiur sinode, bestiur-bestiur klasis, bestiur-bestiur pada majelis gereja, dan juga tim pengambilan yang selalu setia atau tim produksi, kawan-kawan kerja pada majelis gereja yang hadir di sini, sedangkan kami doakan mereka tidak hadir. Dan kami doakan jemaat-jemaat Kapelan de IJssel, Krimpen de IJssel, dan Moordrecht, pun juga Alphen aan de Rijn. Kami doakan anggota-anggota jemaat, orang tua-tua, pemuda-pemudi, janda-janda, balu-balu, anak-anak yatim piatu, pun juga organisasi perjuangan dan masyarakat dan Dewan Waik. Sedangkan kami doakan juga ya Tuhan akan segala sesuatu yang berlaku melalui hamba-hamba Tuhan pada waktu pelayanan waktu ini yang corona atau COVID-19. Ya Tuhan, kuatkanlah dokter-dokter, suster-suster, tiap-tiap rumah sakit atau rumah perawatan, rumah orang tua yang menolong, yang membantu segala sesuatu supaya orang-orang jangan jatuh sakit, apalagi itu COVID-19. Berkatilah ke mereka sekalian, dan juga jika Tuhan memberkati akan kami dengan obat-obatan atau vaksin yang mungkin akan diciptakan menjadi kekuatan dan kemampuan untuk kesehatan tubuh manusia. Hanya Tuhan yang memberi kekuatan untuk kami, juga kami minta untuk jiwa kami. Tuhan beserta dengan mereka yang sakit, mau di rumah atau di rumah-rumah sakit. Mereka yang berduka cita, hiburkanlah ke mereka. Mereka yang ada hidup dalam kebimbangan, beri keyakinan untuk mereka. Mereka yang berlapar dan berdahaga. Mereka yang mengungsi, mereka yang bertelanjang di pakaian untuk mereka. Supaya mereka juga merasa akan tangan pengasihan-Mu. Hiburkanlah akan hati-hati mereka. Kami doakan juga bangsa kami di tanah orang dan di tanah Maluku, di berbagai-bagai negeri, berbagai-bagai pulau, apalagi di Maluku di mana mereka juga mengalami COVID-19, dan di berbagai-bagai tempat di Maluku mereka rasa juga akan gempa bumi. Tuhan menjamahkan hati-hati mereka, hiburkanlah ke mereka. Sedangkan kami doakan juga segala pembantu-pembantu dan pertolongan yang ada untuk mereka yang sakit COVID-19 di Maluku dan di luar Maluku. Kami doakan ya Tuhan akan dunia ini, serahkan akan situasi dalam tangan Tuhan dan tanggung jawab manusia di dunia ini. Kepala-kepala negara yang mengambil keputusan mengenai hidup perdamaian satu dengan lain, supaya selalu dengan nama Yesus kami bersekutu dan kami terhubung satu dengan lain melalui anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Ya Tuhan, kami doakan juga akan segala persembahan dan kolekta-kolekta, berkatilah akan kolekta itu. Kami doakan juga dan kami bersyukur bahwa ada permandian yang sudah berlaku di salah satu jemaat dengan kedua anak kami. Berkatilah akan rumah tangga itu dengan ibu bapa saksi bersama dengan kedua anak kami ini, dan jemaat-Mu dengan pelayanan yang berlaku. Ya Tuhan, dan juga di jemaat-Mu ini di Kapelan de IJssel, sedangkan kami doakan anggota-anggota jemaat, mereka yang rasa sendiri, ya Tuhan juga menjadi teman dan bapak atau ibu untuk mereka. Kami doakan dan serahkan segala sesuatu dalam tangan-Mu yang kudus, pun juga untuk Krimpen de IJssel dan Moordrecht dan Alphen aan de Rijn. Tuhan tahu dan mengenalkan kami, di mana juga Bestiur Sinode sudah keluar salah satu surat yang mengenai akan COVID-19, supaya segala sesuatu teratur dan kami mengikuti akan apa sudah dituntut melalui pemerintah di sini. Kami doakan juga akan pemimpin-pemimpin yang lain-lain, selalu dengan pengurusan ibadah-ibadah yang ada, tetapi juga mereka yang belum mulai dengan ibadah, kami doakan dan serahkan juga mereka dalam tangan Tuhan. Terlebih di mana tentu manusia mau ingin berbakti, tetapi kami berwaspada bahwa juga Tuhan kasih akal budi kepintaran untuk kami, supaya jangan kami mengikuti akan segala sesuatu yang bukan pada tempatnya. Akhirnya ya Tuhan, kami
mau minta tangan berkat-Mu untuk hidup kami. Berkatilah ke mereka juga yang berulang tahun, mereka juga diperlukan untuk diberkati. Supaya bersama dengan nama Yesus, kami berdoa yang Ia sudah mengajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, nama-Mu dikuduskanlah kiranya. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di dalam surga demikian pun di atas bumi. Berikanlah kami pada hari ini roti kami sehari-hari. Dan ampunilah kepada kami segala kesalahan kami, seperti kami ini sudah mengampuni kepada orang yang berkesalahan kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja. Tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Apabila tamat tugasku, Kau berikan kemenangan-Mu. Tak ku takuti maut seram, sebab tanganku Kau genggam. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh, tanganku dipegang teguh. Tot slot mogen wij de zegen uitspreken voor deze nieuwe week. Kita boleh ucapkan dan sampaikan akan berkat Tuhan untuk minggu yang baru ini.
De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God, de kracht van de Heilige Geest is met ons vanaf vandaag tot in den eeuwigheid. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Allah yang kudus selalu beserta kita daripada saat ini terus kekal selama-lamanya. Amin.